Di era persaingan bisnis yang sangat ketat, sebuah merek sekarang bukanlah lagi hanya sekedar identitas saja, tetapi merupakan aset yang berharga bagi suatu perusahaan. Karena konsumen sekarang tidak lagi hanya mempertimbangkan kualitas produk dan harganya saja, tetapi juga persepsi dan nilai yang ditawarkan oleh sebuah merek. Inilah yang dikenal sebagai ekuitas merek atau brand equity. Melalui video ini, saya, Daud, dan juga rekan saya, Rohim, kami mahasiswa semester 5 dari Universitas Teknologi Nusantara akan membahas terkait ekuitas merek atau brand equity. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari dosen kami, Bapak Agung Sri Putranto, untuk mata kuliah workshop komunikasi, pemasaran, dan keuangan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Pengertian brand equity. Brand equity adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah bisnis. Brand equity atau bisa juga dikatakan sebagai ekuitas merek adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Brand equity juga dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman dari konsumen. Membangun sebuah brand equity adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan bagi pelaku bisnis karena pasti setiap perusahaan akan berusaha untuk memiliki ekuitas brand yang positif. Jika suatu perusahaan memiliki brand equity yang unggul, maka konsumen juga memiliki kepercayaan terhadap produk yang dibuat. Konsumen akan memilih produk dari brand itu dibandingkan produk-produk lainnya yang ada di luar sana dan rela membayar produk atau jasa perusahaan dengan harga yang tinggi meskipun bisa mendapatkan hal yang sama dari brand lain. Namun, sebuah bisnis juga perlu memberikan value kepada para konsumennya, tidak hanya sebatas produk. Brand yang mengusung value akan menjadi lebih dekat dengan konsumennya dan lebih unggul daripada para pesaingnya. Elemen dasar brand equity. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan ketika meningkatkan brand equity adalah menjaga stabilitas kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Karena itu, terdapat beberapa elemen dasar dalam usaha membangun brand equity. Berikut kita akan bahas terkait elemen dasar dari brand equity. Elemen yang pertama adalah brand awareness. Ini merupakan tingkat pengenalan konsumen terhadap brand. Dalam tahap ini, konsumen akan dibuat familiar dengan suatu produk. Ketika konsumen sudah akrab terhadap produk, diharapkan ada dorongan untuk membeli produk tersebut. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan brand awareness kepada konsumen, seperti memberikan free trial, sponsorship, atau bahkan event marketing dan melakukan product placement di beberapa tempat. Untuk yang masih baru dalam merintis usaha atau baru mau merintis, bisa meningkatkan brand awareness dengan membuat website, membuat akun Instagram, menulis blog dengan topik yang terkait dengan produk tersebut. Untuk elemen selanjutnya adalah brand association. Ini adalah tahap di mana membuat produk kamu melekat di benak, pikiran, dan juga hati konsumen. Asosiasi merek ini bisa dibilang sebagai koneksi antara sebuah brand dengan konsepnya sehingga mudah untuk diingat. Asosiasi ini bisa berupa nama, logo, konsep, atau emosi yang berhubungan dengan pengalaman ketika seseorang berinteraksi dengan produk tersebut. Untuk elemen yang ketiga adalah perceived quality, di mana ini adalah penilaian konsumen terhadap kualitas produk. Jadi selain menggunakan strategi, sebagai pebisnis juga perlu memberikan kesan kepada para konsumen terhadap produk-produk pemasaran. Kita perlu mengetahui apa mereka puas atau kecewa dengan produk kita dan mencari tahu alasannya agar kita bisa memperbaiki kualitas produksi untuk kedepannya. Kemudian untuk elemen yang keempat adalah brand loyalty, di mana ini mengacu pada kesetiaan konsumen terhadap produk dari suatu merek. Ketika sudah mencapai tahap ini, konsumen akan susah beralih ke produk lain, meski diiming-imingi harga yang murah dan lain sebagainya.
Hubungan jangka panjang dengan pelanggan juga akan relatif lebih awet. Jika kita launching produk-produk baru, konsumen dengan senang hati memilih brand kita daripada ke kompetitor. Berikutnya untuk elemen yang kelima adalah properti brand asset, di mana untuk brand equity ini dapat meningkat secara positif jika suatu merek terus melahirkan inovasi baru yang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk membangun citra positif di mata konsumen bahwa suatu merek harus secara aktif memperhatikan user behavior secara fleksibel. Manfaat membangun brand equity tidak hanya mampu meningkatkan nilai jual dan traffic pemasaran produk, brand equity juga dapat menyumbang banyak manfaat yang lain bagi perusahaan. Berikut adalah manfaat brand equity. Yang pertama, mampu bertahan di tengah persaingan. Ketika suatu brand atau produk sudah mendapatkan kepercayaan yang besar dari para pelanggan, hal ini akan menjadikannya tahap terhadap persaingan yang ada. Jika kita ambil contoh nyata adalah brand iPhone dan Samsung yang masih sama-sama diminati oleh pecinta gadget, meskipun sudah ada banyak brand yang bermunculan. Hal ini karena kedua brand sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari para penggunanya. Jika menciptakan brand yang kuat, maka akan mampu juga mendapatkan pelanggan yang royal. Yang kedua, mendapatkan konsumen loyal. Dengan meningkatkan brand equity, kita akan mendapatkan konsumen yang loyal. Jika ekuitas merek terbentuk secara konsisten, konsumen pun semakin percaya dan setia terhadap brand tersebut. Beberapa penelitian membuktikan bahwa lebih dari 59% konsumen melakukan pembelian ulang dengan merek sama yang telah mereka percaya. Hal ini karena brand equity membuat konsumen percaya dengan kualitas produk yang muncul. Meskipun beberapa brand memiliki harga produk yang mahal, namun masih banyak juga dicari oleh pelanggan setianya. Yang ketiga, meningkatkan customer retention. Customer retention adalah usaha perusahaan dalam mempertahankan konsumen. Dalam hal ini, brand equity mampu meningkatkan kepercayaan konsumen pada suatu merek, sehingga membuatnya tertarik membeli produk lain dengan merek yang sama karena telah menyadari keunggulan produk yang sebelumnya ia sudah beli. Kita bisa melihat contoh nyata dari Apple lagi. Jika seorang sudah menggunakan iPhone, maka dia juga akan cenderung membeli produk Apple lainnya seperti Apple Watch, MacBook, iPad, dan iPod. Yang keempat, harga bukan menjadi masalah. Seperti dengan penjelasan sebelumnya bahwa pengaruh brand equity terhadap loyalitas konsumen bernilai positif, maka kesetiaan konsumen juga akan terbentuk. Oleh karena itu, hal ini bisa membuat konsumen mengesampingkan masalah harga. Mereka akan percaya bahwa harga yang naik pun akan sebanding dengan kualitas yang akan dikeluarkan. Produk-produk yang dikeluarkan Apple selalu laku terjual dengan harga yang tinggi seperti handphone seharga belasan hingga puluhan juta rupiah pun rela dicari dan mengantri dengan panjang. Perusahaan akan terus berkompetisi dalam meningkatkan brand equity karena harga bukan lagi masalah bagi konsumen. Yang kelima, bisa melakukan diferensiasi produk. Diferensiasi umumnya merupakan sebuah pembeda pada produk sejenis antara satu perusahaan dengan kompetitor mereka. Tingginya status brand equity, perusahaan mampu memberikan dampak positif pada aktivitas diferensiasi produk yang akan berpengaruh bagi promosi serta segmentasi pasar. Yang keenam, menaikkan eksistensi perusahaan. Manfaat yang terakhir adalah bisa menaikkan eksistensi perusahaan. Kesetiaan pelanggan yang meningkat terus akan membawa dampak besar bagi perusahaan. Hal itu akan lebih baik jika perusahaan harus terus berinovasi, sehingga tetap unggul dibandingkan kompetitornya. Cara membangun dan meningkatkan brand equity. Untuk memperoleh manfaat yang tadi sudah disampaikan, maka perusahaan bisa melakukan berbagai metode yang efektif untuk membangun brand equity yang baik di mata konsumen. Berikut kita akan bahas cara untuk membangun brand equity yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah buatlah identitas brand yang kuat. Langkah yang bisa kita lakukan adalah membangun brand equity dengan membentuk identitas yang kuat.
Ciptakan identitas yang menonjol dan tentukan seperti apa brand kita jika dilihat dari sisi konsumen. Identitas brand harus sejalan dengan produk yang diusung. Seperti apa target pasar yang disasar dan mengapa mereka membutuhkan produk itu ketimbang produk serupa lainnya yang ada di pasaran. Identitas brand yang kuat akan membuat konsumen lebih dekat dengan brand. Untuk cara yang kedua yaitu meningkatkan customer experience dengan uji coba produk. Pahami apa yang konsumen butuhkan dan inginkan, kemudian sesuaikan dengan standar produk dan layanan yang kita sediakan. Perusahaan harus bekerja keras untuk memastikan kepuasan konsumen dan memiliki pengalaman belanja yang menyenangkan, sehingga konsumen akan balik lagi. Meningkatkan customer experience dapat dilakukan dengan menyajikan produk uji coba secara gratis. Tujuannya agar publik bisa langsung menilai kualitas serta keunggulan produk kita dibandingkan produk kompetitor. Untuk cara selanjutnya yaitu sampaikan brand value. Komunikasikan nilai brand kepada konsumen. Identitas brand juga harus memiliki keterkaitan dengan brand value yang diusung. Konsumen akan cenderung lebih mudah membangun ikatan dengan brand yang memiliki value yang sama. Contohnya, sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk ramah lingkungan akan mudah menarik ikatan dengan konsumen yang juga mendukung nilai ramah lingkungan tersebut. Dan cara yang keempat adalah jalankan strategi marketing yang efektif. Terapkan strategi marketing yang tepat untuk memasarkan brand. Pikirkan bagaimana cara yang efektif menjangkau pelanggan, karena setiap bisnis memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan jenis industri dan target pasarnya. Jalankan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen yang tepat. Pilih media untuk melakukan promosi, buat penawaran dan promo untuk menarik minat pembeli. Contoh merek yang berhasil menerapkan brand equity. Berikut beberapa contoh merek di Indonesia yang berhasil menciptakan brand equity yang kuat beserta penjelasannya. Yang pertama, Indomie. Kenapa Indomie berhasil? Yang pertama, kesadaran merek atau brand awareness. Indomie sangat dikenal di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Hampir semua orang mengenal produk ini. Yang kedua, asosiasi merek atau brand association. Indomie identik dengan mie instan yang lezat, mudah dibuat, dan memiliki banyak warisan rasa. Yang ketiga, loyalitas merek atau brand loyalty. Banyak konsumen setia yang tidak mau beralih ke merek lain meskipun ada banyak pesaing. Yang keempat, perceived quality. Produk ini dianggap memiliki rasa yang konsisten dan berkualitas dibandingkan pesaingnya. Yang kedua adalah perusahaan Gojek. Kenapa Gojek berhasil? Yang pertama, mereka punya inovasi dan diferensiasi. Gojek tidak hanya menawarkan layanan transportasi, tetapi juga pembayaran digital atau GoPay, pesan antar makanan atau GoFood, dan berbagai layanan lainnya. Yang kedua, brand awareness. Gojek berhasil menjadi sinonim dengan transportasi online di Indonesia. Yang ketiga, loyalitas merek. Banyak pengguna tetap memilih Gojek karena kenyamanan, promo, dan ekosistem layanan yang luas. Perusahaan yang ketiga, teh botol Sosro. Kenapa berhasil? Yang pertama, pionir dalam kategori minuman teh siap minum yang buat merek ini melekat di benak konsumen. Yang kedua, brand association. Teh botol Sosro dikenal dengan slogan apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro yang menguatkan posisinya di pasar. Brand loyalty. Banyak pelanggan tetap memilih teh botol Sosro meskipun ada banyak merek teh kemasan lainnya. Perusahaan yang keempat adalah Wardah. Kenapa Wardah berhasil? Karena menargetkan segmen pasar yang jelas, kosmetik halal untuk wanita muslim yang membedakannya dari kompetitor. Yang kedua, brand association, identik dengan kecantikan halal dan berkualitas. Brand loyalty, banyak konsumen yang tetap setia menggunakan produk Wardah karena kepercayaan terhadap kualitas dan nilai-nilai merek. Kemudian perusahaan yang kelima adalah Aqua. Kenapa Aqua berhasil?
Yang pertama, top of mind dalam kategori air minum dalam kemasan atau AMDK. Brand awareness yang sangat kuat hingga banyak orang menyebut Aqua untuk semua merek air kemasan. Perceived quality dikenal sebagai air minum berkualitas tinggi dan sehat. Brand loyalty, banyak konsumen yang tidak mau beralih ke merek air kemasan lain. Sebagai kesimpulan, ekuitas merek adalah aset berharga yang dapat meningkatkan daya saing, loyalitas pelanggan, dan nilai bisnis suatu perusahaan. Merek-merek sukses seperti Indomie, Gojek, teh botol Sosro, Wardah, dan Aqua yang sudah dijelaskan tadi berhasil menciptakan brand equity yang kuat karena mereka memiliki kesadaran merek tinggi, citra positif, loyalitas konsumen, dan kualitas produk yang dipercaya. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menciptakan hubungan emosional yang mendalam dan dengan konsumennya, memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang di pasar yang kompetitif. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian dalam memaparkan materi. Tetap semangat, terus belajar, berkembang, dan memperluas pengetahuan untuk kita semua. Semoga kita bisa sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.